Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Imel dari Dapur Cimel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan resep bagaimana caranya untuk membuat risol, mulai dari isian risolnya sendiri sampai kita membuat kulit risolnya. Yuk, kita langsung saja ke bahan-bahannya. Untuk isian risolnya, di sini saya menggunakan campuran dari wortel dan daging sapi dan daging ayam ya. Jadi untuk bahan-bahannya di sini kita ada 1 kg wortel yang kita parut. Setelah itu ada 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan garam, dan 1 sendok makan lada. Lalu ada seperempat daging sapi dan seperempat daging ayam. Pertama, kita haluskan dulu bumbu-bumbunya, yaitu bawang merah, bawang putih, lada, dan garam. Di sini saya menggunakan ulekan ya untuk menghaluskannya. Jadi kalau nggak mau capek, bisa menggunakan blender untuk menghaluskannya. Bumbunya halus seperti ini ya, jadi ini nanti bumbunya akan kita tumis. Tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Kalau sudah seperti ini, warnanya menjadi coklat, bisa kita langsung campurkan daging sapi tadi dengan bumbu yang sudah kita tumis, kita aduk terus. Nah, di sini kita menggunakan air ya, jadi kita akan merebus dagingnya terlebih dahulu supaya dagingnya itu matang sempurna. Lalu kita masukkan lagi daging ayamnya, kita rebus lagi sampai daging sapi dan daging ayamnya ini menjadi empuk dan matang. Kita tunggu sampai air rebusan daging ini mendidih ya. Jadi setelah itu kita bisa langsung memasukkan irisan wortel yang tadi kita serut. Kita campurkan semuanya menjadi satu. Jadi kita tunggu semuanya ini menjadi matang. Kita aduk terus campuran bahan tadi. Kalau dirasa airnya kurang, kita bisa menambahkan sedikit air. Jadi kita tunggu semuanya sampai airnya habis. Setelah airnya sudah habis dan tiris seperti ini, berarti isian kita sudah matang dan siap untuk kita gunakan. Nah, setelah isiannya selesai kita buat, sekarang kita lanjut untuk membuat kulit risolnya ya. Di sini saya menggunakan 4 kuning telur, 250 ml susu cair, 500 gram tepung terigu, air secukupnya, dan garam secukupnya. Pertama, kita masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam terigu. Karena di sini saya mengaduknya memakai tangan, jadi pastikan tangannya harus bersih.
kita aduk terus tepung terigunya. Kita tambahkan sedikit demi sedikit saja air ya. Jadi kita aduk terus sampai seperti ini ya. Setelah itu, kita saring adonan tepung terigu dan air yang sudah tadi kita buat. Tujuannya agar tidak ada tepung terigu yang masih menggumpal ya. Nah, setelah kita saring adonan tepung terigu dan air tadi, kita bisa langsung memasukkan 4 kuning telur ke dalam adonan tepung. Kita masukkan semua kuning telurnya. Setelah itu, kita masukkan garam secukupnya. Kita aduk rata dulu ya, campuran tepung, kuning telur, dan garam. Kita aduk hingga merata. Setelah semuanya tercampur, kita bisa langsung memasukkan 250 ml susu cair ke dalam adonan. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Untuk akhir adonannya sendiri dipastikan jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer, jadi di tengah-tengahnya ya. Jadi kalau misalkan 250 ml susu itu menghasilkan adonannya kental, kita bisa menambahkan sedikit susu cair lagi. Setelah teflon panas, bisa kita langsung olesi sedikit minyak, tujuannya agar adonannya tidak lengket. Kita masukkan 1 sendok sayur ke dalam teflon. Kita tunggu beberapa saat sampai kulitnya matang. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita langsung angkat ya, karena ini sudah matang. Sambil menunggu adonan kulitnya matang, nah kita bisa langsung mengisi adonan yang sudah matang dengan kita lipat. Setelah semua adonannya sudah habis dan menjadi seperti ini, kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu kita melapisi kulitnya dengan tepung panir. Untuk lapisannya sendiri, di sini saya menggunakan tepung panir secukupnya, putih telur secukupnya, dan tepung terigu secukupnya. Pertama, kita masukkan risol yang tadi jadi ke tepung terigu, kedua ke putih telur, dan yang terakhir ke tepung panir. Kita lakukan cara ini sampai semua risol habis.
Setelah semua risol sudah kita lapisi dengan tepung panir, berarti risolnya sudah siap untuk kita goreng. Menggoreng risol dengan minyak secukupnya saja dan dengan api yang sedang. Jangan terlalu besar ya apinya, karena ini akan membuat risol menjadi gosong. Jangan lupa membalik risolnya ya. Nah, risolnya sudah matang. Harus kita tiriskan terlebih dahulu ya sebelum kita santap, agar risolnya kering dan tidak terlalu berminyak. Nah, risolnya sudah siap kita santap. Lebih nikmat lagi kita menyantapnya dengan bumbu kacang seperti ini, atau dengan saus sambal juga sudah enak loh. Selamat menikmati. Terima kasih dan sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya.